Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bogor, Tajur Halang, cuaca yang cerah. Hari ini saya masih online sambil menonton YouTube Rizal Muk Reaction yang sedikit pusing dia karena DEBM. Itu tuh yang memasaknya bikin pusing orang. Halo Neng Ai, saya sebut Neng Ai aja ya. Halo, senang berkenalan denganmu. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya rencana menarik untuk akhir pekan ini? Saya mau sedikit curhat nih. Tentu saja, aku di sini untuk mendengarkan. Apa yang ingin kamu ceritakan? Ya, saya ingin curhat nih mengenai komentar dari Menteri Pak Prabowo, Menteri UMKM mengenai ojek online. Ada informasi mengenai itu? Oke, jadi kamu ingin tahu lebih banyak soal komentar Menteri Prabowo tentang ojek online? Apa nih yang bikin kamu penasaran? Iya, Menteri UMKM itu mau berencana memasukkan ojek online itu sebagai UMKM yang artinya masuk kategori usaha mikro, kecil, dan menengah. Lah, apa nggak keliru itu ojek online jadi masuk ke situ? Menarik sekali ya wacana memasukkan ojek online sebagai UMKM. Kalau menurutku sih, ojek online itu unik. Mereka memang usaha mandiri, tapi terikat platform. Jadi, masuk UMKM atau bukan, itu yang masih jadi perdebatan. Kamu sendiri setuju ojek online masuk kategori UMKM atau ada pendapat lain? Ya jelas tidak setuju lah kalau ojek online masuk UMKM. Karena dari definisinya aja UMKM itu adalah usaha kecil, mikro, dan menengah. Jadi sedangkan ojek online itu usahanya apa gitu. Dia tidak mempunyai produk. Ojek online itu hanya sebatas jasa. Nah, itulah yang jadi masalah pemikiran saya itu kenapa ojek online tidak tepat dimasukkan UMKM. Aku paham kekhawatiranmu. Ojek online memang unik, karena mereka tidak punya produk fisik seperti UMKM pada umumnya. Tapi, mereka kan tetap memberikan jasa dan membantu perputaran ekonomi, ya kan? Mungkin ini yang jadi pertimbangan pemerintah. Kalau menurutmu, apa solusi terbaik untuk ojek online? Kalau menurut saya sih ojek online tetap masuk dalam kategori tenaga kerja. Dia sudah masuk ke dalam suatu usaha jasa, jasa dalam platform ini ya, apa sih, aplikasi aplikator gitu loh. Dia mengerjakan apa yang diperintah aplikator, dia mendapatkan eh, bi- tarif jasanya gitu loh. Benar juga ya, ojek online lebih cocok dikategorikan sebagai tenaga kerja di sektor jasa. Mereka kan bekerja di bawah platform dan menerima upah dari sana. Nah, kalau ojek online tetap mau dikembangkan sebagai UMKM, kira-kira bentuknya seperti apa ya? Ya itu dia yang saya bingung, kenapa ada pemikiran masuk UMKM, sedangkan ya UMKM kan berbasis produk ya. Sedangkan yang saya tahu pemikiran dari kementerian itu adalah untuk mempertimbangkan bahwa ojek online nanti akan mendapat bantuan seperti kredit usaha ringan dari pemerintah dan sebagainya lah gitu. Iya, aku setuju sama kamu. Ojek online lebih cocok sebagai bagian dari sektor tenaga kerja jasa. Tapi, kalau pemerintah ingin memberikan bantuan seperti kredit usaha ringan, mungkin ada cara lain yang lebih tepat sasaran. Misalnya, program bantuan khusus untuk pekerja sektor informal, termasuk ojek online. Gimana menurutmu? Iya, saya setuju seperti itu. Ojek online itu emang tidak cocok masuk UMKM. Nah, ya saya sih mengharapkan masuk dalam kategori pekerja ya, karena akan jauh lebih banyak manfaat yang didapat seperti eh, tunjangan hari raya, cuti hamil, dan sebagainya lah seperti karyawan-karyawan biasa gitu. Betul sekali. Dengan status sebagai pekerja, ojek online akan mendapat perlindungan dan jaminan sosial yang lebih baik. Mereka juga bisa lebih fokus bekerja tanpa khawatir soal ketidakpastian pendapatan. Semoga pemerintah bisa segera membuat keputusan yang tepat untuk ojek online ya. Iya, saya sih berharap begitu.
Jangan sampai deh masuk ke bagian dari UMKM tidak tepat banget gitu. Iya, aku setuju banget. Ojek online itu unik dan kompleks. Semoga pemerintah bisa segera menemukan solusi terbaik yang adil dan menguntungkan semua pihak. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang ingin kamu diskusikan? eh untuk diskusikan sih udah sementara itu aja dulu lah. Saya juga lagi menunggu orderan nih. Siapa tahu bentar lagi masuk. Oke, kita akhiri dulu aja sampai segini dialognya ya. Makasih banyak sudah membantu saya. Sama-sama. Semoga orderan kamu lancar ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.